Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Yunus. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah bagi umat muslim yang merayakan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selama sebulan kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan 1443 Hijriah dan kini tibalah kita di momen hari kemenangan di mana kita sudah menahan lapar, haus dan juga hawa nafsu. Seperti biasa saudara, kita akan menyajikan informasi kepada Anda dalam program Yunus bersama saya Fahrian Bahri Dan saya Yulia Dutari. Inilah Yunus lengkapnya. Saudara, pawai takbir malam Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah di sejumlah daerah di Kepulauan Riau berlangsung meriah. Ya, rangkaian acara ini diisi dengan berbagai kegiatan seperti lomba takbir dan lampu hias dengan piala bergilir. Perayaan malam takbir Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 berlangsung meriah. Sejumlah kegiatan diadakan oleh pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Riau, seperti Batam, Tanjung Pinang. Sejumlah kegiatan untuk menyambut Lebaran tahun ini juga diisi oleh sejumlah kegiatan seperti perlombaan lampu hias dan takbir yang diikuti oleh sejumlah pengurus masjid. Perayaan malam takbir pada tahun ini berbeda dari sebelumnya lantaran pemerintah telah melonggarkan perayaan hari raya bagi masyarakat. Masyarakat di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, misalnya, warga memadati lapangan Indra Sakti untuk merayakan malam Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Demikian dari kami, nanti kita buka dengan takbir bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara di Tanjung Pinang, pawai takbir dibuka langsung Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama Wali Kota Tanjung Pinang Rahma dan unsur pimpinan Forkopimda Tanjung Pinang. Pawai tersebut dimulai dari Terminal Secarang Kilometer 9 Tanjung Pinang. Kita ketika rapat Forkopimda Provinsi Kepri bersama para kepala daerah di kabupaten kota, kita sudah membacakan surat edaran terakhir bahwa untuk takbir keliling ini larangannya hanya dalam bentuk himbauan. Maka kita memberikan izin kepada kabupaten kota melaksanakan pawai takbir keliling, tapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang baik. Nah, kita kan ingin juga memberikan penghormatan, penghargaan ya atas semangat masyarakat yang selama ini tentu ingin melepas kerinduan. Setelah 2 tahun berturut-turut kita tidak membenarkan kegiatan pawai takbir keliling ini. Ya, mudah-mudahan ini juga diikuti oleh terbangunnya semangat masyarakat untuk tetap bersama, bersatu, saling bahu-membahu, bertoleransi, ya sesama kita antar umat beragama untuk membangun Kepri ini ke depan lebih sukses, lebih baik lagi. Selain itu di Kabupaten Karimun ribuan lampu colok menghiasi jalan di Kecamatan Buru. Pemandangan yang indah dari sorotan lampu colok dijadikan spot foto oleh warga khususnya para muda-mudi. Kalau untuk gerbang, setiap gerbang itu biasanya 2.000-an lebih biji pelita jalan ya, atau sama jalan 2.000-an lebih, tapi di setiap kampung itu. Jadi ada banyak lokasi pemasangan. Kalau diperkirakan kalau untuk satu kecamatan Buru atau Pulau Buru itu sekitar 8.000 lebih ya, 8.000 lebih. Pemerintah terus menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan pada saat perayaan Idul Fitri tahun 2022 ini agar penyebaran COVID-19 dapat ditekan dan tidak terjadi lonjakan. Dari Batam, Tanjung Pinang, Karimun, tim UTV mengabarkan. Warga memadati areal Masjid Agung Al-Hikmah Tanjung Pinang pada hari pertama perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah untuk melaksanakan sholat Id di masjid tersebut. Ya, meski dalam suasana gerimis, warga terlihat antusias untuk melaksanakan sholat Id. Meski kondisi sedang hujan gerimis pada Senin 2 Mei,
warga Tanjung Pinang mulai berdatangan ke Masjid Raya Tanjung Pinang. Ratusan bahkan mungkin ribuan warga terlihat berbondong-bondong hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah. Terlihat ada warga yang menggendong anak-anak hingga warga yang mendorong kursi roda tampak bersemangat melangkahkan kaki menuju ke dalam masjid. Salah seorang jemaah, Faisal, mengatakan dirinya memang melaksanakan sholat Idul Fitri setiap tahunnya, tetapi tahun lalu ia melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Pamedan Ahmad Yani. Setiap tahun ada sholat di sini, pasti sholat. Setiap tahun memang diadakan di sini. Setiap tahun ya? Iya. Abang sih setiap tahun di sini bang? Tergantung sih bang, karena hari ini hujan kan, jadi memilih untuk di masjid ya bang. Bisa di lapangan kan. Abang gimana kondisi sholat di tahun ini bang? Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya bang ya, nggak ada kendala, nggak terlalu ramai juga, jadi aman lah bang. Menurutnya, suasana sholat di Masjid Raya itu memberikan ketenangan dan ketentraman hati, terutama pada pagi hari di perayaan Idul Fitri tahun ini. Ramainya warga yang hadir menambah meriah dan hikmatnya perayaan Hari Kemenangan tahun ini. Hal serupa juga disampaikan oleh jemaah lainnya, Asar. Ia mengucap syukur lantaran tahun ini dapat melaksanakan sholat Idul Fitri di tanah kelahirannya. Pasalnya tahun ini ia mendapat kesempatan mudik dari tempat ia bekerja di Yogyakarta. Atau gimana pak? Saya kebetulan dari luar kota. Oh iya. Saya bukan di sini, pulang mudik. Jadi alhamdulillah kita sudah 2 tahun tidak bisa sholat Id. Maksud saya di masa pandemi ini ya. Alhamdulillah pada tahun ini kita bisa bersama-sama lagi untuk sholat Id di Masjid Al-Hikmah. Mudah-mudahan semua itu diberi kelancaran sama Allah. Pada hari ini kita juga bisa berkumpul sama saudara-saudara kita, muslimin. Ia menambahkan, pelaksanaan sholat tahun ini lebih leluasa dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tengah kondisi pandemi COVID-19. Ia berharap tahun depan seluruh umat muslim dapat kembali merayakan Idul Fitri tanpa hambatan. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, Asar berniat langsung bersilaturahmi dengan sanak keluarga dan tetangga dekatnya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Pemirsa, sejak 27 April atau H-5 menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2022, puluhan ribu warga sudah meninggalkan kota Batam untuk mudik ke kampung halaman. Untuk keberangkatan di Bandara Hang Nadiem Batam saja, setiap harinya mencapai 7.000 orang perharinya yang keluar Batam. Sementara itu pada H-1 Lebaran, ratusan pemudik masih ramai memadati Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Sejak tanggal 27 April atau H-5 Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, puluhan ribu warga sudah meninggalkan kota Batam untuk mudik ke kampung halaman. Dari data yang diperoleh, untuk keberangkatan di Bandara Hang Nadiem Batam, setiap harinya mencapai 7.000 orang. Terhitung hingga H-2 lalu, total sebanyak 31.591 warga yang sudah keluar Batam menggunakan pesawat. General Manager Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadiem Batam, Bambang Supriyono mengatakan, lonjakan penumpang pada H-2 lalu disebabkan animo masyarakat yang sangat tinggi karena aturan mudik yang telah dipermudah. Per hari kemarin, yang terakhir kemarin itu sudah tembus 12.900. Kemudian yang sebelumnya 11.900. Oh itu yang datang ke Turki ya Pak? Ya. Kalau untuk penerbangan sendiri kalau ada? Penerbangannya ada 80. Kalau 80 per hari ya, yang datang ke Turki ya. Pak untuk apa namanya ada kendala nggak Pak? Selama harus lebaran ini? Saat ini sih jalan lancar ya. Jalan lancar, kendala-kendala antrian dan biasa namanya orang banyak. Jadi tetap jalan aturan terus. Hal itu dirasakan oleh salah seorang warga Batam tujuan Medan, Suryadi. Ia mengaku senang dengan aturan bebas mudik ini. Meskipun harga tiket yang didapat mahal, hal itu tak menjadi kendala, asalkan dapat berkumpul dengan orang tua di kampung halaman. Aturan bang? Udah berapa lama nih nggak pulang bang? 4 tahun. Udah 4 tahun ya, ini baru pulang ya bang? Pulang kemana nih bang rencananya bang? Ke Medan. Harga tiket berapa bang kemarin dapatnya? Ini lumayan tinggi, 1.100.000. 1.100.000. Biasanya berapa bang? Biasanya paling murah dulu
400-an ya. Sementara itu, ratusan pemudik nampak lalu lalang di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur pada Minggu siang. Dengan barang bawaan yang banyak, pemudik menunggu di pintu keberangkatan. Mayoritas pemudik sengaja memilih untuk pulang ke kampung halamannya pada hari Minggu untuk menghindari kemacetan yang terjadi pada hari sebelumnya dengan arah tujuan Pulau Jawa. Seperti Rudi dan Tukiman yang mudik bersama anak dan istrinya yang baru bisa mudik pada tahun ini. Dari Jakarta, Batam, Saiful Anwar, Muhammad Islahuddin, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Saksikan Yunus selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.